Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Alena Tantri, NPM 2001021021007, akan mempresentasikan tentang software dengan dosen pengampu Bapak Haris Setiaji. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud hardware atau perangkat keras di sini adalah personal komputer. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat lunak tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer pun tidak dapat dijalankan. Dengan software itulah yang merupakan suatu perintah program untuk menjalankan kebutuhan. Fungsi software yang pertama yaitu sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang selanjutnya memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat digunakan sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan bisa menerimanya dengan baik. Software juga berfungsi dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Yang selanjutnya yaitu bagian software berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sistem operasi, operating system. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu sendiri. Yang selanjutnya itu program aplikasi. Jenis ini digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Contohnya Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Pembagian software berdasarkan distribusinya. Yang pertama yaitu firmware, freeware, adware, open source, malware, shareware, dan chipware. Contoh software yang pertama yaitu Microsoft Office Word. Digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Yang selanjutnya itu Microsoft Office PowerPoint. Digunakan untuk membuat sebuah presentasi, bisa digunakan untuk mengedit foto, membuat video, dan lainnya. Yang selanjutnya itu Microsoft Excel. Digunakan untuk mengedit serta membuat dokumen. Yang terakhir yaitu Mozilla Firefox, digunakan sebagai peramban web lintas platform bebas dengan sumber terbuka. Yang selanjutnya yaitu dalam sebuah komputer memang tidak terlepas dari yang namanya perangkat lunak itu sendiri. Nantinya setiap komputer yang sudah memiliki software di dalamnya maka akan memudahkan seseorang dalam melakukan tugasnya. Untuk melakukan tugas tersebut tidak bisa jika ada software yang disediakan. Dengan adanya software yang tersedia berdasarkan fungsi-fungsinya masing-masing, maka komputer dapat digunakan dengan bermanfaat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Terlebih, saat ini sudah tersedia berbagai jenis software atau perangkat lunak yang bisa dipilih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.